aku Nila Cantika dan kali ini aku bakalan ngajakin kalian buat sama-sama ngebahas tentang multiverse atau dunia paralel. Kalian udah pada tahu nggak sih dunia paralel itu apa atau ada nggak ya? Kalau kalian belum tahu, bener banget kalian klik video ini dan ditonton sampai habis ya. Jangan lupa juga aku mau ngingetin buat like, komen, dan juga subscribe. Selamat menonton. Gengs, kalian udah pada tahu nggak dunia paralel? Atau udah pada dengar nggak dunia paralel atau multiverse itu sendiri? Atau kalian jangan-jangan udah percaya, udah yakin kalau itu ada? Atau jangan-jangan juga kalian masih belum percaya? Sebelum kita bahas tuntas nih bareng-bareng, aku bakalan ngasih tahu dulu pengertiannya itu seperti apa, biar kalian pada paham apa yang dimaksud dengan dunia paralel ataupun multiverse. Dunia paralel ataupun multiverse adalah sebuah teori yang menyatakan adanya dunia lain yang sejajar dengan dunia realitas yang kita tempati saat ini. Semulanya dunia paralel ini dikatakan sebagai dunia khayalan ataupun imajinasi saja. Namun adanya perkembangan keilmuan fisika kuantum yang mendobrak keilmuan fisika klasik selama dalam satu dekade terakhir ini. Menurut ilmu fisika kuantum, dunia paralel bisa saja ada dan bisa saja eksis keberadaannya. Dan kita bisa saja ada di ruang 10, di ruang 100, di ruang 1000, atau bahkan di miliaran tempat yang berbeda secara bersamaan, bukan bergiliran. Dan ada versi lain diri kita di multiverse lain atau di semesta yang berbeda yang berjalan secara bersamaan atau beriringan. Tetapi masing-masing dari dunia ini tidak menyadari kehadiran atau eksistensi dari semesta yang lainnya, karena memang semesta yang satu merupakan semesta imajiner atau dunia imajiner dari semesta yang lainnya. Jadi tidak ada nih yang dapat memastikan dunia mana yang menjadi dunia sebenarnya. Tapi gengs, terlepas dari teori-teori tersebut, ada beberapa kisah yang memang menunjukkan atau bisa dikaitkan dengan dunia paralel atau multiverse itu sendiri. Nah, beberapa kisah ini bakalan aku sebutin ke kalian satu persatu. Pada tahun 1954 ada seorang pria misterius yang berasal dari negara Tauret, di mana pada waktu itu diketahui memang Tokyo cuacanya lebih panas dari biasanya. Tetapi rutinitas di Bandara Haneda juga sama seperti biasanya. Nggak tahu tepatnya tanggal berapa, sampai akhirnya ada penerbangan dari Eropa menurunkan penumpangnya dan para penumpang menuju dan berjalan ke pemeriksaan imigrasi. Sesampainya di pemeriksaan imigrasi, ada seorang pria setengah baya berpakaian rapi dan menunjukkan paspornya kepada petugas imigrasi. Namun sayangnya petugas imigrasi ini terheran-heran melihat paspor yang ditunjukkan oleh pria ini. Pasalnya, para petugas tidak pernah melihat bentuk paspor yang seperti ini dan juga tidak pernah melihat asal negara dari pria itu sendiri. Pria misterius ini mengatakan bahwa ia berasal dari negara Tauret. Dengan santainya pria itu juga mengatakan bahwa negara Tauret ini terletak di antara Spanyol dan juga Prancis. Namun petugas imigrasi di sini juga mengatakan kepada pria tersebut kalau negara Tauret itu nggak ada, gengs. Tapi yang menguatkan identitas dari pria ini, dia dapat menunjukkan paspor asal negaranya dan cap visa yang meyakinkan bahwa ia benar-benar melakukan perjalanan bisnis
ke Jepang dan juga negara-negara lainnya. Namun masih dalam keadaan bingung antara petugas dan juga pria misterius ini. Sampai akhirnya petugas ini menunjukkan peta dunia kepada pria misterius itu, dan kemudian petugas imigrasi menunjukkan negara kecil yaitu negara Andorra dan bertanya kepada pria migrasi ini bahwa apakah yang dimaksud dengan negara Tauret ini adalah negara Andorra. Tapi yang ada pria ini malah ngotot kepada petugas imigrasi dan mengatakan bahwa negara Andorra yang harusnya tidak ada, dan di dalam peta itu yang harusnya tertulis itu adalah negara Tauret, bukan negara Andorra. Nah, mendengar hal itu tentu petugas imigrasi juga kebingungan apa yang disampaikan sama si pria misterius ini, gengs. Tidak lama kemudian, pria ini ditahan oleh petugas bea cukai dan juga petugas imigrasi dan ditahan di sebuah hotel dekat di bandara itu. Dimana sementara petugas lainnya tetap menelusuri atau mencari tahu asal-usul pria misterius ini. Selama pria misterius ini ditahan di kamar hotel ini dijaga dengan ketat oleh para petugas. Namun sayangnya pada keesokan harinya ketika dua orang petugas ingin masuk ke kamarnya dan membuka kamarnya, yang terjadi adalah kamarnya kosong tanpa pria misterius itu. Dan pria misterius itu lenyap tanpa jejak hilangnya, gengs. Nah, yang bikin anehnya dan geger para petugas, sampai akhirnya petugas ini bertanya-tanya bagaimana sih pria misterius ini bisa keluar ataupun kabur dari kamar ini. Sedangkan kamarnya itu dikunci dan dijaga ketat oleh ketua petugas imigrasi ini. Dan satu-satunya akses untuk kabur itu hanya jendela, gengs. Tapi itu nggak mungkin banget kalau pria ini kaburnya lewat jendela, geng. Soalnya dia itu ditahan di kamar hotel di lantai 15. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dari lantai 15 nyemplung ke lantai 1, nggak mungkin. Kan is dead ya, dan pasti jenazahnya juga akan tahu gitu kalau memang dia kabur dan dia meninggal di hotel itu. Nah, ini nggak ada sama sekali bekasnya. Sampai akhirnya pencarian dilakukan ke semua penjuru area hotel dan juga di bandara. Namun pria itu berhasil tidak ditemukan hingga saat ini. Sampai saat ini memang masih bingung pria itu ada di mana, gengs. Nah, gak cuman itu aja, gengs, kisahnya, tapi ada juga kisah misteri anak-anak hijau di Wall Pit, dimana kisah ini terjadi pada abad ke-12 saat masa pemerintahan Raja Stephen di tahun 1135 dan 1154 Masehi, dan kisah ini terjadi di sebuah desa kecil Suffolk yang bernama Wall Pit ini, gengs. Wall Pit berasal dari kata lubang ataupun parit besar yang digunakan untuk menjebak serigala di desa itu pada saat itu juga, gengs. Suatu hari, para penduduk desa ditakjubkan dengan melihat dua sosok anak kecil, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan yang merangkak dari lubang penjebakan serigala ini. Nah, dua anak ini menggunakan pakaian yang sangat aneh dan berbicara yang tidak dimengerti oleh penduduk desa pada saat itu, gengs. Tapi yang membuat penduduk desa ini menakjubkan ketika mereka melihat kedua anak ini seluruhnya kulitnya berwarna hijau, dan mereka ini gak bisa berkomunikasi dengan kedua anak ini. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa kedua anak ini ke rumah si Richard di Kalne, adalah seorang tuan tanah di desa itu. Di rumah Tuan Richard, mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh Tuan Richard dan juga para pelayannya. Di mana tidak lama kemudian anak laki-laki ini jatuh sakit dan akhirnya kurang dari 1 tahun ia pun meninggal dunia. Untungnya si anak perempuan ini berhasil bertahan hidup, dan sejalan dengan perkembangannya menuju dewasa, kulit hijau di tubuh anak perempuan ini kemudian lama-lama memudar dan
kembali normal selayaknya manusia biasa hingga beliau diberi nama Agnes oleh si Richard ini. Dan Agnes ini kemudian menikah dengan bangsawan di desa itu. Selama tinggal di rumah Tuan Richard, Agnes ini juga belajar bahasa Inggris sampai ia akhirnya dapat berkomunikasi dengan baik dan juga lancar. Bahkan ia juga mulai menceritakan bagaimana ia dan adik laki-lakinya ini sampai ke World Trade. Nah, ia berasal dari sebuah tempat yang bernama Saint Martin, di mana tempat ini sangat sedikit sekali cahaya matahari yang masuk, dan katanya juga penduduk di sana sama seperti Agnes, yaitu berkulit berwarna hijau. Sebuah sungai besar yang memisahkan antara desa mereka dengan desa yang lainnya yang terang benderang. Kemudian Agnes ini juga menceritakan ketika mereka membantu ayahnya untuk menjaga ternak, di mana Agnes dan adiknya ini mendengarkan suara lonceng dari sebuah goa, dan kemudian mereka mengikuti suara lonceng itu hingga sampai ke goa ini, guys. Nah, kemudian mereka ini mengikutinya hingga nggak sadar tiba-tiba mereka menemukan sebuah lubang yang membawa mereka sampai ke World Pit. Kisah anak hijau ini pertama kalinya diceritakan oleh seorang penulis pada abad ke-13 yang bernama William of Newburgh dan Harp of Goxel, di mana William ini adalah seorang sejarawan Inggris yang menceritakan cerita ini dalam bukunya yang berjudul The Historia Rerum Anglicarum atau History of English Affair, yang menceritakan sejarah Inggris dari tahun 1066 dan 1189. Sedangkan Rob di sini yang menceritakan kisah ini dalam karyanya juga yang berjudul Chronicon Anglicanum. Pada kisah ketiga ada Utsuro Bone, adalah sebuah objek tak dikenal yang terdampar pada tahun 1803 di mana di provinsi Hitachi, pesisir timur Jepang. Catatan dari kisah ini muncul dalam 3 teks, yaitu Tuen Sosetsu 1825, Hikisu 1835, dan Umeno Chiri di tahun 1844. Pada tanggal 22 Februari 1803, nelayan lokal di pantai Hayaradoi, tepatnya di provinsi Hitachi, menemukan sebuah kapal yang aneh di perairan. Kemudian nelayan itu penasaran dan menarik kapal ini hingga ke tepi pantai. Ternyata diketahui kapal ini memiliki tinggi sekitar 3 meter dan lebar yang kurang lebih sekitar 5 meter. Ciri-ciri dari kapal ini terlihat bahwa kapal ini bagian atasnya terbuat dari kayu rosut merah, dan sedangkan untuk bagian bawahnya ditutupi oleh plat tembaga yang dapat berfungsi untuk melindungi bagian bawah ini dari batu-batu karamel. Dan sedangkan untuk bagian atasnya juga memiliki jendela yang terbuat dari kaca ataupun batu kristal di sini, gengs. Nah, di mana jendela ini ditutupi oleh jeruji atau disumbat dengan sejenis racing pohon. Nah, berarti benar nih gengs kalau memang pada saat itu ini adalah kapal yang aneh yang ditemukan oleh para nelayan. Tapi di sisi lain, kapal ini juga memiliki jendela yang sangat transparan sehingga para nelayan ini dapat melihat isi yang ada di kapal ini. Nah, katanya pengakuan dari sang nelayan ini ada yang melihat kalau bagian dalam dari Utsuro Bune ini ada tulisan ataupun teks yang tidak dimengerti oleh para nelayan apa itu makna ataupun arti dari teks itu. Dan juga tidak hanya itu, gengs, ada beberapa barang-barang seperti spray tempat tidur, terus botol dengan isi air 3,5 liter, dan juga ada kue serta kepal daging di dalamnya. Tapi nggak hanya itu aja, gengs. Di sisi lain, para nelayan ini juga melihat ada seorang wanita muda cantik yang kemungkinan usianya itu 18 hingga 20 tahun. Wanita muda ini juga memiliki tinggi sekitar 150 cm, dan wanita cantik ini juga memiliki rambut panjang dan alis yang berwarna merah. Rambut panjangnya dilengkapi oleh extend buatan berwarna putih, di mana extend di rambutnya ini seperti terlihat atau terbuat dari bulu putih ataupun bubuk tekstil yang bergaris tipis.
Nah, sedangkan gaya model ataupun gaya model rambut yang dikenakan oleh wanita ini nggak ada di buku literatur pada saat itu, gengs. Nah, bayangkan dia cuma satu-satunya, the only one gitu ya kan. Tapi warna kulit dari wanita ini juga berwarna merah muda pucat. Padahal kulit manusia normal itu nggak ada kan yang merah muda pucat, kecuali di polis-polis dikit lah kan. Nah, nggak cuman itu, dia juga mengenakan pakaian yang mewah dan berbahan halus yang juga nggak ada bahannya pada saat itu, gengs. Nah, wanita ini kemudian mulai berbicara kepada para nelayan, tapi para nelayan di sini nggak ngerti apa maksud atau apa yang dibicarakan oleh wanita ini. Ternyata sama halnya dengan wanita ini, gengs. Wanita ini juga nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh para nelayan di saat itu, sehingga komunikasinya ini benar-benar nggak jalan sama sekali, gengs. Karena kesulitan dalam hal berkomunikasi ini, sehingga tidak satu orang pun para nelayan di sana dapat bertanya asal-usul mula si wanita ini. Nah, kelihatannya wanita ini memang sopan, ramah, dan anggun. Tapi ada juga tingkah-tingkah atau kelakuan-kelakuan aneh yang selalu ia perbuat, geng. Salah satu contohnya, ia selalu menggendong kotak persegi panjang yang kira-kira itu lebarnya 50 cm. Nah, dia itu selalu menggendongnya kemana-mana dan tak seorang pun diizinkan untuk menyentuh si kotak ini. Itu nggak tahu kenapa. Apa alasannya kita juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu ya, gengs. Keunikan lainnya lagi ada Rudolf Vensen, di mana ia seorang pria misterius yang tiba-tiba muncul atau tiba-tiba hilang secara misterius juga. Nah, Rudolf Vensen ini adalah sosok pria yang dikatakan atau diduga datang dari dunia paralel, di mana ia pada saat itu tiba-tiba hilang di tahun 1876 dan dia muncul kembali di tahun 1890 di New York. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11:35 di malam hari, tepatnya di bulan Juli 1950 di Times Square, New York nih, gengs. Nah, di sana ada seorang pria yang mengenakan pakaian dari abad ke-19 dan pria ini sedang berjalan menuju kerumunan banyak orang. Dan gak lama kemudian pria ini ternyata ditabrak oleh mobil dan ini membuatnya mati seketika di tempat kejadian itu. Tak lama kemudian polisi datang ke TKP untuk membawa jenazah ini ke rumah sakit agar diperiksa. Tapi ternyata tidak satu pun dari jenazah ini atau dari pria ini terlihat normal. Selain pakaiannya yang cukup kuno, pria ini juga membawa koin antik di tahun 1800-an dan kartu nama dengan nama Rudolf Vensen dan sebuah surat untuknya yang tertanggal pada tahun 1876. Sebuah tim khusus ditunjuk untuk melacak dan mengetahui siapa pria ini sebenarnya. Berdasarkan data, kartu nama, dan juga alamat yang tertera, ternyata nggak ada nama Rudolf Vensen di buku telepon, SIM, ataupun catatan medis lainnya. Sehingga penyelidikan lebih lanjut ini berjalan dan menemukan bahwa memang pria yang bernama Rudolf Vensen ini adalah seorang pria yang hilang di tahun 1876 saat itu. Kejadian unik yang terakhir nih, guys, ada seorang wanita yang terbangun dengan keadaan yang berbeda. Kali ini adalah kisah dari wanita asal Spanyol yang bernama Carolina Garcia Gordo yang mengaku telah kembali dari parallel universe. Cerita ini bermula pada tanggal 16 Juli 2008, di mana ketika Lerina ini baru saja bangun dari tidurnya. Nah, Lerina ini sedikit bingung karena melihat spraynya yang berganti warna lain. Tapi awalnya Lerina ini masih berpikiran positif, katanya mungkin ia lupa mengganti spraynya. Nah, setelah itu Lerina kembali normal dan dia siap-siap untuk pergi ke kantornya di pagi hari. Semuanya normal-normal saja, gengs, kecuali spraynya di pagi itu. Tetapi saat tiba di gedung kantornya, Lerina juga merasa kebingungan dan merasa aneh ketika ia melihat orang-orang yang ada di kantornya tidak sama sekali ia kenal. Keanehan ini kembali terjadi ketika Lerina di depan ruangannya sendiri. Nah, seharusnya di ruangan ini tertulis label dengan nama Lerina, tapi saat itu nggak ada, malah label dengan nama orang lain. Lerina sempat berpikir apa mungkinkah dia dipecat oleh atasannya tanpa sepengetahuannya.
Tetapi Leina di sini masih ragu dipecat oleh atasannya tanpa sepengetahuannya, karena memang Leina di sini bekerja sangat baik selama 20 tahun terakhir di perusahaan itu. Jadi memang ragu, kok bisa aku dipecat, ya nggak sih? Nah, tapi Leina ini kemudian karena bingung, saking bingungnya dia buka laptopnya, dan di situ dia berada di bawah pimpinan manajer yang berbeda dan juga nama perusahaan yang berbeda. Ini Leina ini masih diambang kebingungan nih, gengs. Akhirnya ia pun kembali mengecek kartu kreditnya dan juga ID card kerjanya. Tapi anehnya Leina terdaftar di perusahaan yang berbeda ini dengan nama yang asing bagi Leina ini, gengs. Keanehan lagi yang terjadi ketika ia berusaha menelpon pacarnya yang bernama Agustin. Tapi ketika ia menelpon pacarnya ini, yang mengangkat itu bukan Agustin. Dan yang mengangkat juga mengaku kalau ia tidak mengenal Agustin atau mengenal Leina. Lalu Leina pun pergi ke rumah orang tuanya. Tetapi di rumah orang tuanya ini tidak ada keanehan yang terjadi. Semuanya normal saja. Nah, Leina menceritakan semua pengalaman yang dia terima ini ke orang tuanya. Saat mendengarkan ini, orang tua dari Leina ini shock dan mengatakan kepada Leina kalau Leina itu sebenarnya mungkin berhalusinasi ataupun ada gangguan kejiwaan. Awalnya Leina ini berpikir apa yang dikatakan orang tuanya mungkin saja benar, hingga akhirnya Leina ini kembali memeriksakan sarafnya lagi ke dokter, dan dokter juga kembali mengatakan kalau saraf dan kesehatannya Leina ini normal-normal saja, gengs, gak ada yang aneh sedikit pun. Sampai akhirnya berbulan-bulan Leina ini masih merasa kebingungan dan terus mencari informasi di internet. Lalu ia juga membaca soal parallel universe, dan apa yang dia alami ternyata sama dengan penggambaran yang ada di parallel universe ini, gengs. Dan akhirnya dia pun bergabung dalam komunitas online, lalu menceritakan semua pengalamannya, dan bahkan ia juga menulis permohonan untuk siapa saja yang bisa membantunya atau untuk orang yang mengalami hal yang sama seperti yang Leina alami ini. Dan permohonannya itu tertulis sebagai berikut, dan aku artikan pakai bahasa Indonesianya ya, gengs. Jika ada yang mengalami hal serupa, silahkan hubungi saya. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan saya, karena tidak ada patologi yang memberitahu apa yang terjadi dengan saya. Saya telah menghabiskan 5 bulan terakhir untuk membaca teori-teori yang saya temukan di online. Dan saya yakin bahwa saya telah melompat ke realitas alternatif. Beberapa tindakan yang harusnya saya ambil telah mengubah realitas saya. Jika saya masuk ke parallel universe, mengapa saya hidup di tahun yang sama? Saya adalah orang yang sama, hanya perbedaan kecil dalam hidup saya. Untuk menjelaskan diri saya dengan baik, ini seperti kehilangan 5 bulan terakhir di hidup saya. Sepertinya mereka semua hanya mimpi, namun semua orang memiliki ingatan 5 bulan terakhir, tapi tidak dengan saya. Dan saya telah melakukan banyak hal di waktu itu. Tolong jangan membuat lelucon atau memberitahu saya bahwa Anda memiliki kebenaran. Ini sangat serius bagi saya. Dari Leina. Nah, itulah, gengs, permohonan yang dituliskan dan diunggah oleh Leina ini. Sampai sekarang Leina pun masih bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Sebenarnya Leina ini dikatakan baru saja kembali dari parallel universe, atau bahkan Leina ini penghuni dari parallel universe yang tinggal atau tersesat di dunia kita saat ini. Jadi, gengs, soal parallel universe ini masih sebuah misteri, dan masih kebenarannya itu masih belum tahu gitu, we never know gitu. Dan bisa dikatakan ini sebagai teori konspirasi saja, nggak tahu yang benar ataupun nggak tahu juga yang salah gitu ya, namanya we never know kan ya, gengs. Nah, tapi bayangkan ya, kalau kita ini udah di alam semesta ini kan kita normal-normal saja ya, tapi kita coba bayangkan kalau kita seandainya kita itu memasuki parallel universe, gimana ya? Kalau aku sih jujur nih ya, aku sih bingung dan aku tidak ingin ke sana gitu. Mending ya udah di sini aja, nggak apa-apa gitu meskipun jomblo.
Kok ke situ arahnya? Ya udah, apapun komentar kalian dan apapun pendapat kalian, tuliskan di kolom komentar. Dan kalian mau aku bahas apa lagi, juga tuliskan di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye bye guys. I hate this channel. No!